Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Departemen Teknik Lingkungan pada Bapak-Bapak dan Ibu peserta program Pasca Sarjana Teknik Lingkungan ITS. Baik, saya dari Laboratorium Pengendalian Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim yang menjadi salah satu bagian lab di Departemen Teknik Lingkungan, ya, akan memaparkan dan menyampaikan informasi beberapa hal tentang lab kami. Perkenalkan, nama saya adalah Tu Fadli Asomati, dan nanti di dalam kita juga akan mengenalkan beberapa anggota lab LPPUPI. Ya. Secara prinsip bahwa lab perubahan iklim, ya, pencemaran udara perubahan iklim ini telah bersertifikat LPE, Lab Based Education, ya, dengan nomor 0222496, dan itu sejak tahun 2019. Baik, lab udara, ya, saat ini beranggotakan 4 orang dosen dan 1 PLP atau peranata lab. Ya, kepala lab adalah saya sendiri, Abdul Fadli Asomati, dan dengan fokus riset pemodelan dispersi pencemar udara perkotaan dan kimia atmosfer. Kemudian ada anggota lab 3 orang dosen. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Joni Hermana, MSc, PhD, dan beliau adalah Leadership for Environmental and Sustainable Development atau LEAD. Ya. Kemudian fokus riset beliau adalah perubahan iklim, mitigasi, dan adaptasi. Beliau juga sebagai member Eastern Asia Society for Transportation Studies, kemudian The Climate Project Internasional. Kemudian anggota lab kami dosen yang kedua adalah Dr. Engineering Ari Dipareza Safei, dan beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen Teknik Lingkungan. Fokus riset beliau adalah pemodelan pencemaran udara, terutama berkaitan dengan big data dan tentang mikroplastik di lingkungan. Kemudian anggota yang ketiga, ya, dosen, ya, adalah Pak Ari Febrianto, SSI MT, dengan fokus riset emisi dari kegiatan pengelolaan sampah dan atau kimia atmosfer. Ya, beliau termasuk dosen yang baru bergabung tahun ini di LPPUPI. Dan nanti kalau Bapak Ibu ada yang berkeinginan atau punya rencana penelitian dengan lab pencemaran udara, bisa menghubungi dari salah satu dosen-dosen ini, dan nanti akan dibantu oleh Pak Afan Samudra, staf laboratorium, ya, dan beliau fokusnya memang membantu semua fokus riset. Nah, selain aktif sebagai dosen dan kemudian juga aktif meneliti di lab, para peneliti ini juga atau para dosen ini juga menjadi anggota profesi atau anggota Asosiasi Profesi Internasional. Ya, jadi ada Prof. Joni, bahkan beliau ada 4 asosiasi yang beliau ikuti menjadi anggota. Ya. Kemudian ada Pak Ari di American Association for Aerosol Research, kemudian saya ada di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Baik, ini profil publikasi yang diambil dari yang terekam di Scopus. Ya. Belum terlalu banyak, tapi lumayan lah. Ya. Jadi H-index itu antara 2 sampai 5, ya, dan di sana Bapak Ibu bisa melihat di sini, dan ini hampir semua fokus risetnya nanti ke bidang udara. Ya.
Nah, secara prinsip fokus riset pengembangan dan pengajaran ya yang diemban di LPPUPI itu adalah berkaitan dengan source ya, source pencemar, kemudian transportnya di atmosfer, dan nanti juga berkaitan dengan reseptornya. Jadi pengelolaan itu dipelajari semua ya, mulai dari sumber, kemudian dispersinya ya, di sumber nanti mungkin ada tipe ya, ada apa identifikasi, ada apa namanya perhitungan ya dan sebagainya. Nanti transport termasuk model dispersi ya, dan di reseptor pengelolaan termasuk nanti pengelolaan RTH dan sebagainya. Baik ya. Jadi kalau digambarkan dalam area ya, secara prinsip ya nanti akan terbagi menjadi dua ya. Di satu berfokus pada pengendalian emisinya atau sumber ya. Yang kedua nanti pengelolaan udara ambiennya ya. Jadi kita berfokus pada mempelajari sumber dan bagaimana mengendalikan. Yang kedua nanti berfokus pada pengelolaan udara ambiennya atau kualitas udara ambien. Nah, ini beberapa riset yang sedang dikerjakan ya atau sedang dikerjakan di lab oleh beberapa dosen ya, dan termasuk nanti melibatkan mahasiswa S1, S2 maupun S3 dalam riset ini. Jadi ada kualitas udara dalam ruang atau indoor, ini bersama dengan LIPI, Batan. Kemudian ada mikroplastik dalam dan luar ruang atau indoor maupun outdoor, ini juga sama dengan LIPI, Batan. Kemudian logam berat dalam udara ambien, ya, ini juga bersama dengan LIPI, Batan yang saat ini dikomandani oleh Pak Ari ya, 3 ini. Kemudian instalasi plastik sisa recycle. Kemudian nanti ada fokus life cycle assessment, proses industri, inventarisasi emisi, ya, termasuk nanti perhitungan gas rumah kaca, perbaikan kualitas udara indoor ya, maupun outdoor sebenarnya ya. Nanti ada satu lagi yang juga sudah banyak sebenarnya, ini adalah model dispersi pencemar udara. Dan ini beberapa judul penelitian pengabdian yang sudah dipublikasi ya, atau termasuk yang sudah didanai ya. Nanti Bapak Ibu atau saudara bisa melihat ini lebih jauh nanti di lab udara ya, termasuk apa publikasi ya yang sudah dihasilkan dari lab LPPUPI ini. Kemudian fasilitas ya, secara prinsip kita punya beberapa alat ya, punya lab ya, ruangan, kemudian dan ini nanti silahkan kalau memang Bapak Ibu ada yang berfokus riset di LPPUPI untuk memanfaatkan lab ini seoptimal mungkin ya. Beberapa peralatan ya juga tersedia sehingga nanti kalaupun itu nanti ada riset yang alatnya tidak ada, mungkin bisa diusulkan di lab ya, atau mungkin Bapak Ibu bisa sharing dengan lab lain untuk melakukan riset itu ya. Baik ya, ini satu contoh salah satu hasil modeling ya yang dilakukan di lab LPPUPI. Ya, jadi biasanya kita akan mengolah data sumber emisi, beban sumber emisi, kemudian data meteorologi. Secara prinsip bahwa kalau emisi dilepaskan, dia akan menyebar sesuai dengan kondisi meteorologi saat itu. Ya. Ini satu contoh ya, emisi rata-rata tahunan dengan angin tahunan. Ini beberapa mata kuliah yang dilayani di lab ya.
baik S1, S2 maupun S3 ya. Dan sekarang kurikulumnya baru, nanti akan ada beberapa mata kuliah yang berubah nama ya. Secara prinsip dan konten juga nanti akan diupdate. Nah, yang terakhir di sana ada selain meneliti, publikasi, mengajar, ya, dosen-dosen di LPPUPI ini juga menghasilkan buku, ya. Salah satunya ini adalah keberadaan dan perubahan kontaminan di lingkungan yang ditulis oleh Prof. Joni, saya dan Pak Ari. Ya, ini terbit 2021, ya. Nah, buku ini juga sudah tersedia di pasar online, ya. Jadi silahkan mungkin Bapak Ibu ada yang berminat untuk membrowsing di sana. Ya, oke, itu saya kira